Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah wa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran menceritakan kepada kita di saat manusia berada pada sebuah kondisi takdir untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika akan dihisab, maka Allah menyebutkan golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan pertolongan adalah hamba-hamba Allah yang man atallahi biqalbin salim. Manusia yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ternyata memiliki hati yang bersih menjadi salah satu tujuan dari ibadah kita kepada Allah. Tazkiyatun nafs, membersihkan nafs kita. Karena kita sebagai seorang manusia, Allah berikan nafsu. Untuk itu, perlu kita pahami ketika kita menjadi seorang hamba Allah yang bernama manusia, Allah telah berikan dua ilham supaya manusia menggunakan haknya untuk memilih, menggunakan sifat mukhayyarnya, karena manusia adalah makhluk mukhayyar yang diberikan keluangan oleh Allah untuk memilih yang kanan, memilih yang kiri. Wa hadainahun najdain. Sesungguhnya Allah berikan dua jalan. Dan ketika memilih ini, Allah pun memberikan ilham kepada manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya Allah memberikan ilham fujur dan takwa. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang memilih untuk membersihkan dirinya, untuk memilih jalan takwa. Untuk itulah di bulan Ramadan ini menjadi salah satu ajang bagaimana kita bisa mendidik jiwa kita, mendidik nafs kita untuk memilih jalan-jalan takwa yang telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita tanpa ada gangguan syaitan. Untuk itu, insya Allah Ramadan menjadi wasilah, Ramadan menjadi jalan kita untuk membersihkan jiwa kita sehingga kita bisa berada pada tazkiyatun nafs yang sempurna, membersihkan hati yang sempurna. Ada beberapa hal yang tentu saja perlu kita pahami bersama-sama, bahwa kedudukan seorang manusia yang memiliki hati yang bersih ini begitu sangat penting, begitu sangat besar, begitu sangat bermakna bagi perjalanan manusia yang ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja ada beberapa kiat-kiat yang harus bisa dilakukan oleh sebagai seorang manusia supaya senantiasa berada pada satu pilihan takwa. Maka yang dilakukan oleh manusia yang pertama adalah banyak-banyak zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa ma yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Masya Allah, dalam surat Al-Imran ini diingatkan bahwa ternyata orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, jiwanya selalu menjadi jiwa yang taat, jiwa yang merunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah akhirat menjadi tujuan dari setiap apa yang dilakukannya. Kecintaannya kepada akhirat, kecintaannya kepada keabadian, kecintaan kepada kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan di akhirat menjadi motivasi orang-orang yang bertakwa, sehingga akhirat begitu sangat terlihat di dalam jiwanya, di dalam pikirannya, sehingga amal-amalnya pun adalah amal-amal yang selalu melahirkan kebersihan-kebersihan hati, kebersihan-kebersihan amal, bukan hanya mensucikan jiwa, tetapi mampu mensucikan seluruh masyarakat yang dihadapi, yang digauli, yang berinteraksi dengannya. Yang ketiganya adalah
tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Masya Allah, dalam menjaga hati yang bersih ini minimal ada 3 yang dilakukan tadi. Dari mengingat Allah, akhirat tujuannya, dan melakukan ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun dampak-dampaknya dari hati yang bersih, yang pertama adalah selalu menghadirkan husnudzon. Husnudzon kepada Allah adalah hal yang mutlak. Husnudzon juga kepada manusia. Husnudzon kita kepada pasangan kita, kepada putra-putri kita. Ketika kita menjalankan peran-peran sebagai istri, sebagai seorang ibu, perlu untuk selalu berbaik sangka terhadap semua anugerah yang Allah berikan kepada kita. Anugerah terbaik adalah anugerah kita diberikan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, yang interaksi antara satu dengan yang lainnya, mengingatkan untuk selalu berzikir kepada Allah, mengingatkan untuk selalu memilih jalan takwa, untuk mengingatkan selalu meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah. Yang kedua adalah dampak dari hati yang bersih, hati yang penuh dengan rasa syukur. Rasa syukur dengan keluasan yang sangat-sangat luas. Coveragenya terus meluas setiap hari. Sehingga matanya, jiwanya, kemudian semua perilakunya selalu merespon positif terhadap semua yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Takdir yang diberikan Allah kepadanya adalah takdir yang terbaik, yang menjadikan jiwa-jiwanya semakin merunduk kepada Allah. Untuk itu, jangan pernah kita memilih jalan kecuali adalah jalan takwa. Karena dengannya, insya Allah menjadikan kita mampu bersyukur dengan baik. Yang ketiganya adalah dampak dari hati yang bersih adalah selalu memberikan nilai-nilai kesabaran yang terus mendalam, terus meluas. Sabarnya luas, keikhlasannya luas. Antara ikhlas dan sabar ini adalah seperti 2 sisi mata uang yang tak terpisahkan. Orang-orang yang hatinya bersih selalu mengikhlaskan semua yang dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah tentu saja dampak dari hati yang bersih adalah respon positif dari setiap takdir yang Allah berikan, dan dia selalu bermujahadah. Mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam meraih yang terbaik. Karena apa? Karena mengingat akhirat adalah tujuan. Selalu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mengantarkan jiwanya untuk selalu menghadirkan amal-amal yang paling baik. Dan yang terakhir adalah selalu memberikan respon positif terhadap semua persoalan-persoalan yang dihadapi. Sekarang kita menghadapi banyak hal. Sebagai keluarga kita banyak tantangan. Sebagai anggota masyarakat begitu banyak tantangan. Dan salah satu ciri seseorang yang memiliki hati yang bersih selalu memberikan respon positif untuk berpartisipasi secara aktif menjadi bagian dari subjek solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Semoga dengan Ramadan yang kita lewati, yang kita nikmati, yang kita jalani ini insya Allah menjadikan jiwa-jiwa kita mampu berada pada derajat kesucian, derajat kebersihan, sehingga kita termasuk orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti menjadi hamba-hamba yang berada dalam hati yang bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari keberkahan Ramadan. Cakep.